Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bagi Bapak Ibu, Saudaraku yang ada di tempat ini, juga dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah-rumah yang mengikuti siaran live streaming, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhanlah saat ini kita boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan dari atas, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan mempermuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan dari atas, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan mempermuliakan Allah Bapa di surga. Saya rindu kita nyanyikan pujian dari atas sekali lagi. Saya undang semua bangkit berdiri. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan yang menyala di
kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan mempermuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat, agar mereka lihat dan mempermuliakan Allah Bapa di surga. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, yang menjadi satu kerinduan bagi kami, jadikan kami terang-Mu Tuhan, yang bisa menerangi mulai dari rumah tangga kami, mulai dari lingkungan masyarakat kami, bahkan sampai kami menjadi terang dunia Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang masih hidup di dalam kegelapan ini Tuhan. Biarlah atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh diambil, kami boleh melihat, bisa melihat terang-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami semakin hari dapat semakin menjadi terang Tuhan, sehingga orang lain yang bisa melihat kami dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada kesempatan sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, bertelut di bawah kaki-Mu untuk menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan di dalam ibadah PA pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu urapilah ibadah ini Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan di rumah-rumah, dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk melayani kami dan untuk memberkati kami saat ini Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan dalam ibadah ini kami dapat merasakan Tuhan uluran tangan-Mu, dapat merasakan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dalam ibadah ini kami merasakan keberhasilan dan kami dapat diubahkan Tuhan untuk menjadi semakin hari menjadi sama sempurna seperti Engkau, menjadi terang dunia Tuhan seperti dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, juga yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mereka juga, berkati mereka dan percepat langkah kaki mereka untuk tiba di tempat ini. Mereka bersama-sama dengan kami untuk bisa memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu, merintangi kami saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan teristimewa saat kami mendengar firman-Mu, yaitu lewat kekuatan apapun juga kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, biarlah ini seperti dalam pujian tadi menjadi satu kerinduan kita untuk kita bisa menjadi terang Tuhan yang bisa menerangi setiap orang lain, diri kita sendiri, menerangi orang lain, dan juga bisa menjadi terang dunia. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita di dalam lagu yang kedua, yaitu Kasih Allah Sekarang Tercurah. Kita bertepuk tangan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak
jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, amin. Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Dari atas sekali lagi. Kasih Allah tercurah, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Saya rindu sekali lagi nyanyikan kita dari atas. Kasih Allah, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubahkan, kasih-Nya
mengubah dunia. Puji Tuhan, kasih Allah sudah dicurahkan bagi kita, sehingga dunia yang dalam kegelapan ini sudah dikalahkan oleh kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali 2022 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena begitu Tuhan mengasihi dan menyayangi umatnya, sehingga dia harus rela datang ke dunia ini untuk senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati pikiran kita agar kita dilawat oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang adalah pelita itu sendiri dapat menerangi setiap langkah kaki kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, langkah kaki kita tidak akan pernah tersesat, tersandung, bahkan juga bisa menjadi sandungan bagi orang lain. Puji Tuhan. Untuk menikmati firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau sertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, Mari saya undang semua bangkit berdiri. bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami yakin percaya Tuhan, puji-pujian kami dapat menarik hadirat-Mu untuk ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk melayani kami sebagai imam besar, gembala agung yang selalu siap untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu, bahkan menyatakan kasih sayang-Mu melalui pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Oh Tuhan, untuk itu urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari kami yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini adalah jawaban atas segala kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk
dan juga dimanapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, yang masih hidup di dalam kegelapan, untuk datang ke dalam terang-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami selalu berada di dalam terang-Mu, berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Juga Tuhan untuk mengangkat kami dari segala ketenggalaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi Tuhan. Dan juga Tuhan, tangan-Mu mampu untuk menjamah kehidupan kami, bahkan untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu untuk kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami hanya menyembah Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang menentukan bagi kami, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada di dalam perikop kita di dalam Matius pasal 5 ayat ke-13 sampai yang ke-16, yaitu tentang garam dunia dan terang dunia. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Kita sudah membaca tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 13 yang ke-16, ada dua hal yang Tuhan tekankan dalam kehidupan kita, adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Jadi dua hal ini, yang pertama adalah kita ini adalah garam dunia. Ini saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu pada waktu saya menyampaikan PA, kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan ini, dan biarlah saudaraku bisa mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, dikatakan tadi dua hal tadi, yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Jadi dua hal ini yang Tuhan betul-betul tekankan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yang disebut orang-orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan, sebagai imam-imam raja-raja, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan. Ini yang Tuhan tekankan. Nah, kalau kita melihat tentang hal yang kedua, kamu adalah terang dunia. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana sih keadaan manusia. Padahal firman tadi mengatakan kamu loh adalah terang dunia. Nah, mari kita akan lihat sejenak bagaimana keadaan manusia itu sesungguhnya. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dunia, ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah melihat inilah keadaan manusia. Jadi keadaan manusia itu
tadi kita sudah sama-sama membaca bahwa manusia itu ternyata lebih menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri. Alkitab tadi yang menuliskan tadi, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Jadi manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri. Karena apa tadi disebutkan? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, inilah yang menyebabkan mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan hal ini dan Tuhan tolong kita. Dan memang inilah keadaan manusia, memang lebih menyukai kegelapan. Makanya ini saya juga tekankan juga di dalam kaum muda remaja, sebelum menyukai dalam kegelapan ini, suka dulu terhadap dalam keadaan yang remang-remang. Sebelum menyukai yang kegelapan ini, suka tempat yang remang-remang. Nah, tentunya kaum muda remaja kalau bisa mengikuti hal ini juga bisa mengerti apa itu tempat remang-remang. Sampai betul-betul nanti menyukai tempat kegelapan itu sendiri. Wah, ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan Tuhan ini. Makanya ini yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Tuhan, manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri. Makanya yuk saat ini biarlah kita bisa menyadari keadaan manusia itu ya memang seperti itulah keadaan manusia ternyata. Nah, kalau kita berbicara tentang kegelapan itu ada kaitannya dengan mata, betul ya? Kegelapan itu ada kaitannya dengan mata. Mata ini yang bisa melihat terang, mata ini yang bisa ditentukan dari mata. Kalau gelap berarti matanya itu sendiri yang tidak bisa melihat. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kegelapan itu ada kaitannya dengan mata. Makanya itu bagaimana sih prakteknya orang lebih menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri? Ya mulai dari mata ini, dimulai dari mata gelap. Matanya itu gelap. Jadi prakteknya orang hidup dalam kegelapan dimulai dari mata gelap. Mata gelap. Mata gelap itu bagaimana? Mata gelap itu mata yang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ya, mata yang gelap itu sama dengan mata yang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak bisa dia lihat. Apa yang tidak bisa dia lihat dari dirinya sendiri? Ya mulai dari kekurangan dia. Seringkali tidak bisa melihat kekurangannya dia. Malah yang dilihat orang lain, kekurangannya orang lain. Itu yang dia lihat. Bahkan juga bukan hanya kekurangan, kelemahannya dia juga tidak bisa lihat. Ini mata gelap. Prakteknya orang yang mata gelap tadi. Tidak bisa melihat diri sendiri, tidak bisa melihat kekurangannya, tidak bisa melihat kelemahannya dia, kelemahan orang lain saja yang kelihatan di situ. Ini sama dengan mata yang gelap. Sampai kesalahannya dia sendiri, tidak bisa melihat kesalahannya dia sendiri. Ya inilah orang yang tadi saya katakan menyukai dalam kegelapan dimulai dari mata gelap tadi. Tidak bisa melihat dirinya sendiri. Yang dilihat hanya kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, bahkan sampai kesalahan-kesalahan orang lain. Itu yang diperhatikan betul-betul. Nah, makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua bahwa yaitu tadi mata gelap itu tidak bisa melihat keadaan diri kita sendiri. Sehingga dalam kehidupannya betul-betul hanya melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Bahkan ciri-cirinya, kalau Bapak Ibu kepingin tahu ciri-cirinya orang yang mata gelap tadi itu, yang matanya gelap, yang tidak bisa melihat diri sendiri, ciri-cirinya itu tidak bisa dinasehati. Tidak bisa dinasehati dengan baik-baik. Dinasehati dengan baik-baik, wah marah dia. Ayo kamu jangan begitu ya, nanti kamu kalau begini orang lain bisa begitu loh. Wah ngamuk dia. Karena ditunjukkan kesalahannya di situ, tidak bisa melihat kekurangannya dia, tidak bisa melihat kesalahannya dia. Kalau dinasehati marah dia. Jangankan ditegur, dinasehati saja marah kok, apalagi ditegur, tambah ngamuk, tidak karu-karuan. Dan itulah cirinya orang yang matanya gelap tadi, orang yang menyukai kegelapan, tidak bisa melihat diri sendiri. Dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, bahkan di dalam kesalahannya dia tidak bisa lihat. Dan cirinya tadi yaitu tadi, kalau dinasehati, apalagi ditegur, wah ngamuk, marah-marah. Makanya kita bisa introspeksi, terutama saya sendiri yang diintrospeksi. Bagaimana kalau kita dinasehati? Apa kita masih marah, ngamuk, dan lain sebagainya? Tapi kalau masih berbuat seperti itu, ya itulah cirinya. Orang yang hidup di dalam kegelapan, matanya gelap. Tidak bisa melihat kekurangan, kelemahan, sampai dengan kesalahannya sendiri. Tidak bisa lihat.
Kemudian kalau ini dibiarkan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mata gelap ini dibiarkan, ini nanti meningkat. Dari mata gelap menjadi gelap mata sudah. Wah, kalau sudah gelap mata itu ngeri sudah ini. Orang yang sudah membabi buta betul-betul sudah. Mata gelap kalau dibiarkan menjadi gelap mata. Nah tadi tidak bisa melihat diri sendiri. Kalau gelap mata ini tidak bisa melihat orang lain sudah. Tidak bisa melihat orang lain. Biar itu istrinya, biar itu suaminya, biar itu anaknya, biar itu orang tuanya, mertuanya, biar itu gembalanya, biar itu sahabat, sikat dihantam saja. Tidak peduli dia. Itu orang yang gelap mata tadi. Hidupnya membabi buta. Wah, terlalu ngeri Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak bisa melihat istrinya, tidak bisa melihat suaminya, tidak bisa melihat anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya. Wah, dia sikat libas. Dia hantam saja, sudah tidak peduli, dimakan saja. Maaf, permisi bicara. Kalau sudah meningkat dalam hal ini, maaf, permisi bicara. Ini sama seperti binatang buas sudah. Tidak punya belas kasih, tidak punya hati nurani. Yang punya hanyalah naluri. Wah, kalau orang sudah semacam ini sudah, ya itu sudah, maaf, permisi bicara seperti tadi itu. Seperti binatang buas dari situ. Gelap mata, membabi buta kehidupannya. Makanya itu saya juga tekankan juga buat kaum muda remaja, jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Menyukai kegelapan, dari mata gelap sampai gelap mata tadi. Hidupnya membabi buta, tidak peduli siapa saja sudah, sikat dimakan. Waduh, ngeri. Kalau sudah kehidupan semacam ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, betapa mengerikan kehidupan itu. Dan kalau lama-lama ini dibiarkan, mata gelap sampai gelap mata ini, kegelapan itu akan membawa kehidupannya itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disitulah dikatakan letak ada ratap tangis dan kertak gigi. Baik di dunia ini, kalau orang yang mata gelap dan gelap mata tadi jangan bilang oh hidupnya enak, enggak. Sebenarnya hidupnya adalah ratap tangis, tangisan, tangisan dalam kehidupannya, sampai kepada tangisan yang kekal di dalam kegelapan yang paling gelap tadi. Disitulah letaknya ratap tangis dan kertak gigi selama-lamanya. Jadi makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lah inilah memang keadaan manusia. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus. Manusia itu lebih menyukai kegelapan dari terang itu sendiri. Ya dimulai dari tadi, matanya gelap, tidak bisa melihat dirinya sendiri, bahkan sampai gelap mata, tidak bisa melihat siapapun yang ada di depannya. Wah, dimakan sudah, dihabisin sudah. Namanya saja gelap mata, membabi buta, tidak peduli dia, siapapun dia sudah. Makanya ini biarlah Tuhan menolong kita. Nah, untuk itu Tuhan tidak rela seperti tadi kita sudah nyanyikan tadi di dalam pujian yang kedua. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan sayang umatnya tadi itu. Makanya di dalam ayat yang kita sudah baca di dalam Yohanes 3 ayat 19 tadi itu, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dunia ini. Makanya Tuhan tidak rela, karena Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan menyayangi manusia yang hidup di dalam kehidupannya, supaya manusia itu tidak dibawa ke dalam kegelapan yang paling gelap. Makanya terang itu telah datang di dunia ini. Ya, terang bukan dikatakan akan datang, tetapi terang telah datang ke dalam dunia ini. Betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita ini. Nah, kita akan melihat siapa terang itu yang dikatakan terang telah datang ke dunia ini. Siapa terang itu? Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Kita garis bawahi. Tadi dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-19, terang itu telah datang ke dunia. Menunjuk kepada siapa terang itu. Di dalam ayat yang Yohanes 8 ayat yang ke-12 ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memproklamirkan dirinya. Akulah terang dunia tadi. Ya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa.
Jadi terang itu adalah menunjuk kepada pribadi Yesus. Yesus yang sudah datang 2022 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, berarti menunjuk kepada siapa saat ini? Nah, Tuhan Yesus dan firman itu bukan berbeda. Tuhan Yesus dan firman itu adalah satu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pribadi Tuhan Yesus saat ini melalui firman Tuhan. Ya itulah terang tadi itu. Makanya di dalam lagu yang ketiga tadi ada firman, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi Yesus yang adalah terang itu adalah menunjuk setiap firman Tuhan. Itu yang menjadi terang dunia tadi. Jadi jelas tadi firman Tuhan menyatakan siapa terang itu? Yesus itulah yang adalah firman itu sendiri yang menjadi terang dunia ini. Nah, yang jadi masalah kan begitu tadi. Yang jadi masalah ternyata manusia itu lebih menyukai kegelapan. Loh, bagaimana bisa mungkin jadi terang dunia? Padahal dia menyukai kegelapan. Makanya ini harus ada langkah-langkah, butuh kasihnya Tuhan. Kalau tidak ada belas kasihnya Tuhan, manusia tetap berada di dalam kegelapan. Makanya itu Tuhan harus mencurahkan kasihnya. Ya, Tuhan harus mencurahkan kasihnya lewat, nah kalau Tuhan sudah berusaha, kita pun juga harus berusaha, ada langkah-langkahnya untuk bisa menjadi terang. Nah, Tuhan sudah berusaha, Tuhan sudah datang ke dunia ini, sudah menunjukkan satu itikat yang luar biasa, membuat manusia yang hidup dalam kegelapan itu bisa menjadi terang. Kemudian manusia juga harus punya usaha juga. Makanya saya sebutkan tadi ada langkah-langkah untuk bisa menjadi terang dunia. Ini langkah-langkah itu maksudnya supaya ada usaha bagi manusia tadi. Kalau tidak ada usaha, manusia tetap berada di dalam kegelapan. Tapi kalau manusia itu ada usaha, ada langkah-langkahnya untuk bisa menjadi terang dunia ini, nah, bisa terwujud. Seperti apa yang tadi kita sudah baca di dalam perikop tadi itu. Kamu adalah terang dunia. Bisa terjadi, bisa terwujud. Asal ada langkah-langkahnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa menjadi terang dunia? Langkah yang pertama yang jadi masalah kan tadi seperti itu. Ya, manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi makanya harus ada langkah-langkah untuk bisa menjadi manusia itu untuk bisa menjadi terang dunia. Langkah yang pertama kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi langkah yang pertama, manusia yang hidup dalam kegelapan tadi ini harus mempunyai satu usaha, mempunyai satu langkah yang pertama. Menjadi apa ini? Menjadi bayi. Menjadi bayi sama dengan menjadi lahir baru. Kalau tidak lahir baru, ya tetap manusia lama, yaitu tadi walaupun dikasih terang tapi tetap menjadi lebih menyukai kegelapan. Makanya harus lahir baru. Langkah yang pertama harus lahir baru. Harus lahir baru. Kalau lahir baru tadi sama seperti bayi, lah kerinduannya sudah lain, keinginannya sudah lain, kesukaannya pun juga lain sudah. Kesukaannya pun lain. Nah, kesukaannya tadi kalau bayi tadi, kesukaannya adalah air susu ibu yang murni tadi. Dikasih apa saja enggak mau. Coba tes. Kalau saudara masih punya bayi, tes di situ sudah. Mau saudara kasih apa yang enak-enak minuman barangkali. Apa Fer, minuman yang enak Fer barangkali Fer? Apa? Soda gembira. Mau dikasih soda gembira. Coba tes saja bayi di situ. Kasih soda gembira, enggak akan mungkin mau. Kasih apa yang paling enak juga mungkin. Wah, mungkin minumannya kalau di mana namanya, di bar itu apa namanya, minuman luar negeri itu. Tahu itu. Dikasih itu juga tidak akan mungkin mau. Dia berontak, dia cicipi, pasti dia apa bahasa Jawa dia lepeh di situ. Tidak mau dia di situ. Tapi begitu dikasih air susu ibu, wah langsung dia. Wah, luar biasa keinginan seorang bayi. Jadi makanya ini langkah-langkahnya. Untuk manusia tadi itu bisa menjadi terang dunia, langkah yang pertama harus lahir baru. Lahir baru sama seperti bayi tadi itu, keinginan bayi hanya air susu ibu yang murni. Ya, yang di sana tadi disebutkan boleh bertumbuh dan bisa beroleh keselamatan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi keinginannya sudah berbeda.
Tidak ingin lagi yang gelap-gelap tadi. Tetapi keinginannya adalah keinginan yang terang tadi. Keinginan yang terang. Ya. Nah, bagaimana dimulainya tadi itu? Keinginan tadi itu. Kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Jadi bayi yang baru lahir keinginannya hanya seperti air susu, sama seperti di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Para nabi itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Nah, tadi dikatakan terang itu sudah datang. Ya, ini yang dikatakan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi ini tadi yang tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini sama seperti bayi yang keinginannya seperti air susu ibu. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-19 prakteknya bayi air susu yang menyukai yang mengingini air susu ibu sama dengan memperhatikan pelita tadi itu. Alangkah baiknya kalau kita memperhatikan pelita. Memperhatikan sama seperti bayi yang menikmati susu tadi itu. Menikmati air susu ibu tadi. Nah, itu memperhatikan pelita. Jadi kesukaannya sudah lain, bukan tempat gelap lagi, tapi sudah mulai bisa memperhatikan pelita tadi itu. Dalam keinginan hatinya sudah berbeda tadi di situ. Matanya sudah berubah di situ. Karena keinginannya hanya untuk memperhatikan pelita tadi itu. Memperhatikan pelita sama dengan itu, sama dengan air susu yang murni. Ya, nah ini bisa didapatkan dari apa tadi itu? Kelahiran baru tadi. Kelahiran baru tadi itu sehingga hatinya itu keinginannya hanya ingin melihat pelita tadi itu. Ini dihasilkan lewat mendengar firman yang kita kenal sebagai firman penginjilan. Memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Mari datang kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, kamu yang di dalam kegelapan, ayo datang kepadaku. Karena memang orang yang di dalam kegelapan itu suasananya ya seperti itu. Letih, lesu, beban berat, bahkan sampai air mata tadi. Air mata. Tetapi ya itu tadi, saya sendiri seringkali ya itu tadi, seringkali heran. Loh kenapa sih suasananya sudah dikatakan seperti itu, tangisan hanya air mata, hanya kutukan seperti itu, tapi manusia lebih menyukai hal itu. Ini yang menjadi satu pertanyaan terus terang bagi saya juga. Loh kenapa sih orang lebih menyukai seperti itu? Ya karena memang ya seperti itu manusia tidak bisa melihat terang itu sendiri. Tapi kalau sudah bisa dinikmati dari lewat mendengar firman penginjilan yang disampaikan para nabi dulu itu adalah firman nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Firman penginjilan membawa orang-orang yang berdosa yang hidup di dalam kegelapan supaya kehidupannya tadi itu boleh diselamatkan tadi. Ya, kalau sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, kemudian tingkatkan lagi, sudah percaya Yesus, bertobat, mati bagi dosa. Lewat baptisan air, dikuburkan, hidup baru. Nah, ini yang dikatakan tadi, lahir baru tadi itu. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Sehingga itu tadi disebutkan, kalau sudah hidup baru tadi itu, hidup dalam urapan Roh Kudus, keinginannya sudah berbeda. Tidak lagi ingin di dalam kegelapan, tetapi bisa memperhatikan pelita tadi. Memperhatikan pelita. Ya, jadi Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hidup baru ini sama seperti lagi tadi. Kegelapan kaitannya tadi saya katakan dengan mata. Lahir baru, kalau di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-18, kita akan baca di situ, Wahyu pasal yang ketiga ayat 18 sampai yang ke-19. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Itulah pribadi Yesus. Terang itu sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Sekarang melalui firman-Nya tadi. Ya. Jadi supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tidak mata gelap lagi tadi, tidak sampai gelap mata lagi tadi, dilumas oleh Roh Kudus. Nah inilah tadi yang tadi saya katakan sudah menjadi lahir baru tadi. Matanya juga bisa melihat keadaannya dirinya sendiri. Iya ya, ternyata aku banyak kekuranganku. Iya ya, ternyata aku banyak kelemahanku. Iya ya, ternyata aku banyak yang salah. Dapat melihat. Tapi kalau tidak, ya itu tadi, maaf permisi bicara, masih matanya belum dilumas, belum lahir baru, matanya belum dilumas. Matanya gelap sampai gelap mata tadi. Tapi kalau sudah lahir baru tadi, sama seperti tadi yang dikatakan, matanya sudah dilumas oleh Roh Kudus. Maka jaminannya adalah tadi disebutkan, maka kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau sudah lahir baru, janji keselamatan sudah berada di dalam tangan kita. Sudah berada di dalam tangan kita. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tolong kita semua. Dan ini hasilnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi lewat firman penginjilan kita bisa dirubah menjadi manusia yang baru, sehingga kita menjadi seperti bayi, dan seperti mata kita sudah dilumas tadi itu, sehingga kita bisa melihat keadaan diri kita sendiri, bisa melihat orang lain, dan juga bisa melihat Tuhan. Dan juga saudaraku yang dikasihi, hasilnya yang pertama tadi itu kita hidup baru dalam urapan Roh Kudus, berarti tandanya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Janji keselamatan sudah ada di tangan kita. Dan bukan sampai berhenti sampai di situ tadi. Bukan hanya diselamatkan, tetapi dikatakan tadi supaya engkau menjadi kaya. Luar biasa orang yang sudah diselamatkan tadi itu. Janji Tuhan tadi itu untuk memberkati kita. Untuk memberkati kita melimpah-limpah, bukan bermiliat-miliat, bukan berjuta-juta, tidak. Melimpah-limpah itu artinya kita bisa selalu bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang melimpah-limpah dikatakan. Semoga kita bisa mengerti. Luar biasa janji Tuhan. Kita diselamatkan, kita bisa menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan, dan juga tadi disebutkan juga kamu berpakaian putih supaya engkau memakainya supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Kita sudah punya pakaian kebenaran, sama dengan kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Langkah pertama ini. Kita sudah diubahkan menjadi manusia baru, mata kita dilumas, kita bisa memperhatikan pelita ini. Prakteknya kita bisa lewat tadi mendengar firman penginjilan tadi. Bukannya saudaraku terkasih oleh Tuhan, di dalam siapapun juga bukan meremehkan firman penginjilan, tidak penting itu firman penginjilan. Penting, seperti saat ini saya juga menyampaikan firman penginjilan. Nah inilah firman penginjilan bentuknya seperti ini. Bagi siapapun yang bisa melihat orang yang dalam kegelapan, dalam apa saja bisa mendengar firman ini. Ya inilah firman penginjilan yang saya sampaikan ini. Supaya tadi itu, orang yang dalam kegelapan, orang yang dalam dosa bisa mendengar firman ini. Dan bisa, itu tadi, bisa percaya kepada firman. Mati bagi dosa, bertobat, dikuburkan, kemudian dia hidup di dalam Roh Kudus sama seperti bayi tadi, maka kerinduannya sudah berbeda di situ. Jadi hasilnya tadi kita diselamatkan, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita bisa hidup benar. Tidak salah lagi kita, tadi kita sudah berpakaian. Kalau hidup di dalam kegelapan ya sama dengan hidup telanjang di situ. Tapi kalau kita sudah bisa hidup benar di situ, nah, hilang sudah kemaluannya tadi. Kita betul-betul memiliki pakaian putih. Sama dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Ini hasilnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan lewat firman penginjilan. Jadi penting firman penginjilan. Siapa bilang tidak penting? Penting firman penginjilan untuk menambah kuantitas. Tapi bukan hanya sampai berhenti di situ saja. Karena di dalam firman penginjilan Rasul Paulus mengatakan bahwa firman penginjilan atau di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 di situ disebutkan Injil keselamatan. Bukan berhenti sampai di situ saja. Kalau masih di situ itu masih anak-anak. Anak-anak itu bisa masih melakukan kesalahan lagi. Hari ini dikasih tahu, nak, kamu jangan begitu. Besok melakukan lagi seperti itu. Dikasih tahu lagi, nak, kamu jangan begitu ya. Besok melakukan lagi seperti itu. Jadi makanya harus meningkat kepada langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama harus lahir baru lewat mendengar firman penginjilan. Tapi bukan sampai berhenti sampai di situ saja.
Karena itu masih anak-anak, bisa masih jatuh ke dalam dosa lagi, bisa masih berbuat salah lagi. Makanya harus meningkat pada langkah yang kedua. Meningkat kepada langkah yang kedua. Nah, ini langkah-langkah yang kedua untuk bisa menjadi terang dunia. Tadi memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan pelita lewat lahir baru tadi ya, bisa memperhatikan pelita tadi itu. Itu langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua, kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, kita menyadari. Kita dulu memang adalah orang gelap, orang bangsa kafir. Tetapi puji Tuhan, kita sudah diubahkan oleh Tuhan, bisa memperhatikan pelita. Tidak lagi memperhatikan tentang gelap, tetapi bisa memperhatikan pelita itu. Tapi harus meningkat. Sebab tadi saya katakan masih rawan, anak-anak ini masih rawan. Hari ini benar ya, besok salah lagi. Makanya harus meningkat. Meningkat lagi di dalam langkah yang kedua. Efesus 5 tadi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini yang sudah diterangkan oleh Bapak Gembala pada minggu yang lalu, masih di dalam dua hal, masih dalam kebaikan, masih belum lagi kebenaran ya Pak, belum lagi di situ. Tapi ya memang inilah langkah yang kedua kita saat ini. Ya, harus menuju tahap yang kedua, langkah yang kedua, yaitu harus bisa menjadi terang di dalam Tuhan tadi. Itu di dalam ayat yang ke-8 tadi. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi langkah yang kedua kita harus bisa menjadi terang di dalam Tuhan. Makanya disebutkan nanti kamu adalah anak-anak terang. Jadi ini langkah yang kedua, harus bisa hidup menjadi bisa menjadi terang di dalam Tuhan. Harus bisa hidup di dalam terang, hidup terang di dalam Tuhan. Ya, sama dengan hidup menjadi anak-anak yang terang tadi. Nah, kemudian tadi kalau kita bisa hidup di dalam terang tadi itu buahnya nampak tadi. Buahnya tadi nampak. Nampaknya tadi buah terang itu adalah kebaikan, keadilan dan kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Pak Gembala. Ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Memang tidak bisa dipisahkan. Orang baik belum tentu benar. Orang baik belum tentu benar. Suami istri barangkali suaminya ke Singapura, wah membelikan istrinya perhiasan yang mahal-mahal. Wah mungkin istrinya berkata, wah suamiku baik. Lah ternyata di Singapura ada selingkuhannya dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi, orang baik belum tentu benar. Makanya tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Baik, adil, dan benar ini tidak bisa dipisahkan. Baik belum tentu benar. Kemudian juga adil tadi itu, keadilan. Belum tentu juga benar. Hanya keadilannya cuma pura-pura. Pura-pura dia, oh iya ya kamu tidak apa-apa seperti ini. Tapi ada tujuan lain di situ. Belum tentu ada yang benar. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya tiga hal ini tidak boleh dipisahkan. Tetapi dalam tiga hal ini kalau sudah benar, tadi sudah punya pakaian hidup dalam kebenaran sampai tadi itu, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti sudah. Kalau sudah hidup di dalam kebenaran, pasti baik dan pasti adil di situ. Pasti baik dan pasti adil. Makanya itu tadi firman Tuhan mengatakan, harus kita menjadi terang di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan sama hidup di dalam kebenaran, pasti baik, pasti adil. Pasti baik dan pasti adil. Tuhan jamin itu. Semoga kita bisa mengerti dan Tuhan menolong kita semua saat ini. Nah inilah Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di dalam Tuhan atau menjadi hidup di dalam terang Tuhan ini? Lewat kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tadi firman penginjilan
Di dalam Efesus 1 ayat ke-13 disebutkan Injil keselamatan. Makanya harus meningkat, harus menuju kepada langkah yang kedua. Yang disebutkan tadi adalah cahaya Injil kemuliaan. Nah ini yang menjadi terang, ini yang bisa menjadi terang. Bapak Gembala minggu yang lalu menerangkan sampai tidak ada sisi gelapnya dari kehidupan kita. Tidak ada sisi gelapnya, baik dari samping kiri, sisi kanan, atau belakang muka, tidak ada sisi gelapnya. Bahkan cahaya Injil kemuliaan itu sampai menembusi kedalaman hati kita. Sudah tidak ada gelapnya, sisi gelap tidak ada, sampai menjadi terang kita betul-betul hidup dalam terangnya Tuhan. Luar biasa dari cahaya Injil kemuliaan. Makanya harus meningkat kepada langkah yang kedua, jangan hanya berhenti. Bukan tidak penting dia, penting firman penginjilan, tapi harus meningkat kepada Injil kemuliaan yang adalah cahaya tadi itu, melebihi cahaya laser yang bisa menembus. Tidak ada lagi yang bisa tersembunyi di situ. Kalau sudah cahaya Injil tadi itu, firman pengajaran yang benar ini, sudah menembusi bagaikan pedang yang menusuk paling yang dalam ini. Paling dalam bisa tertusuk oleh Tuhan di situ. Sampai betul-betul kita tidak ada lagi sisi yang gelap, baik di luar kita, baik sampai di dalam kita. Tidak ada sisi gelapnya, semua terang di situ. Nah inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya harus meningkat, tingkatkan kepada langkah yang kedua. Kita harus bisa menjadi terang di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang lewat terus menerus secara intensif. Kita harus dikerjakan lewat cahaya Injil kemuliaan, atau yang dikenal dengan firman pengajaran yang benar. Pribadinya Yesus adalah logos itu sendiri. Bagaimana firman pengajaran yang benar? Yang tertulis di dalam Alkitab, seringkali saya katakan di situ. Seringkali saya katakan bahwa yang tertulis di dalam Alkitab itu firman pengajaran yang benar. Yang di luar itu, maaf permisi bicara, ya itulah saya katakan hanya kebenaran diri sendiri. Tapi kalau di dalam Alkitab, ya inilah kebenaran, terang dunia tadi, pribadi Yesus. Makanya saya mengenal, saya dulu dapat sekolah di situ, ya dikenalkan juga firman pengajaran itu ayat menerangkan ayat. Jadi ayat 1 diterangkan ayat yang lain, firman Tuhan menerangkan firman Tuhan. Jadi tidak pernah salah. Kalau firman menerangkan firman tidak salah. Kalau firman diterangkan yang lain pasti salah. Tapi kalau ayat menerangkan ayat, seperti tadi saya sudah sampaikan tadi, ayat ini diterangkan ayat ini, tidak salah firman Tuhan itu. Pasti benar. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak pasti benar di situ. Itulah yang saya dulu dapat pelajaran dari saya sekolah Alkitab. Saya dulu tidak mengenal apa itu firman pengajaran, tidak kenal. Tapi begitu saya mendengar firman pengajaran, oh begitu ternyata ya, yang tidak pernah saya dengar. 2006 saya dulu masuk di dalam sekolah Alkitab dulu. Di luar itu saya tidak mengenal firman pengajaran itu seperti apa. Ya itu tadi seperti itu. Tapi begitu saya mendengar firman pengajaran yang benar, wah saya betul-betul bisa terbuka, bisa mengerti, oh ternyata seperti itu. Oh yang tidak pernah saya dengar, oh yang tidak pernah seperti itu. Betul-betul saya dibukakan. Jadi ayat 1 menerangkan ayat yang lain. Firman Tuhan menerangkan firman Tuhan. Pasti tidak salah. Pasti tidak salah. Tapi kalau diterangkan yang lain, belum tentu benar. Tetapi kalau ayat diterangkan ayat, firman menerangkan firman, firman diterangkan dengan firman, ya itulah firman pengajaran yang benar. Jadi jangan alergi Bapak Ibu. Apa firman pengajaran? Apa firman pengajaran? Ya itulah memang pribadinya Yesus. Pribadinya Yesus. Jadi jangan alergi mendengarkan firman pengajaran. Apa firman pengajaran? Tapi begitu saya mendengar firman pengajaran, oh iya Tuhan, ternyata betul. Kalau firman menerangkan firman, pasti tidak salah. Pasti tidak salah. Pasti itu yang benar. Makanya itu saya bersyukur, iya terima kasih Tuhan. Dulu saya tidak pernah mendengar. Baru saya sekolah Alkitab, di situ saya mendengar. Wah ternyata seperti itu, terbuka semua di situ. Wah hebat ini, firman yang luar biasa. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Saya betul-betul dibentuk oleh Tuhan lewat firman pengajaran yang benar. Sehingga saya bisa mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang dimaui, ya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi tadi firman Tuhan jelas, kamu adalah terang dunia. Kalau tidak ada firman pengajaran yang benar seperti apa yang sudah saya sampaikan, langkah-langkahnya ini, kita tidak akan bisa sampai di situ. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, lewat kita mendengar Injil kemuliaan, cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar,
kita bisa hidup di dalam terang sama dengan bisa hidup di dalam menjadi terangnya tuh anak-anak terang tadi. Maka hasilnya kalau kita hidup di dalam terang tadi itu, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, inilah tadi terang itu berbuahkan tadi itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu tadi kalau kita hidup di dalam terang tadi itu hasilnya kita bisa bersekutu dengan orang lain. Tentunya kalau bisa namanya bersekutu dengan orang lain, di situ kita bisa baik kepada orang lain. Kita bisa adil kepada sesama kita. Kita bisa benar, hidup dalam kebenaran antar dalam persekutuan itu sendiri. Nah, ini hasilnya luar biasa. Hasilnya sungguh sangat luar biasa tadi. Makanya itu tadi hidup di dalam keselamatan, hidup dalam kebenaran, meningkat kepada langkah yang kedua sama dengan kita hidup suci tadi itu. Yaitu tadi menyucikan, maka darah anaknya tadi itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita hidup suci, hidup kudus sehingga kita bisa ada persekutuan dengan sesama kita. Ada orang lain, baik di dalam rumah tangga kita bersekutu antara suami dan istri, anak-anak, ada orang tua, ada mertua, kita bisa bersekutu. Lebih meningkat lagi di dalam penggembalaan, kita juga bisa bersekutu antara dengan sidang jemaat dan gembala, sidang jemaat, antar sidang jemaat, sampai antar denominasi gereja dan lain sebagainya. Ada persekutuan yang indah di situ. Kalau ya itu tadi kita bisa menjadi terang tadi itu, hidup terang di dalam Tuhan. Kita hidup suci, ada persekutuan yang luar biasa. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini dan Tuhan menolong kita semua. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga. Jadi langkah yang pertama tadi ingat ya, kita harus lahir baru tadi itu. Manusia yang hidup dalam kegelapan harus lahir baru lewat firman penginjilan. Kemudian langkah yang kedua, kita hidup di dalam terang Tuhan, menjadi anak-anak terang tadi itu. Kita hidup suci, hasilnya kita bisa bersekutu, bisa berbuat baik, bisa berbuat adil, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Langkah yang ketiga di dalam manusia untuk bisa menjadi terang dunia. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-2. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depannya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-17 ini berbicara Tuhan Yesus pada waktu dia naik di atas puncak gunung yang tinggi tadi, mengajak 3 muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menyendiri di situ dan dia berubah rupa, mukanya berubah, bercahaya seperti matahari tadi. Mukanya bercahaya seperti matahari. Nah, ini juga sama dialami oleh Musa. Hal ini yang dialami Tuhan Yesus, ini sama juga yang dialami Musa. Kita akan bandingkan di dalam Keluaran pasal yang ke-34, Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi setelah Yesus naik di atas puncak gunung yang tinggi, wajahnya berubah. Musa pun juga begitu, dia naik di atas gunung Sinai. Nah, setelah dia naik di atas puncak gunung Sinai, wajahnya juga berubah. Wajahnya juga berubah, bercahaya. Kalau Yesus seperti matahari. Kalau Musa dikatakan tadi tidaklah tahu bahwa kulitnya itu bercahaya. Waktu menjadi bercahaya itu menjadi terang. Bercahaya itu sama dengan sudah menjadi terang.
Kalau matahari gambaran adalah terang dunia. Ya, terang dunia itu adalah gambaran matahari yang bisa menyinari seluruh dunia, itu matahari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi lewat doa penyembahan sama seperti tadi yang dilakukan oleh Musa tadi itu. Lewat doa penyembahan sama seperti Musa tadi berbicara dengan Tuhan di atas gunung tadi itu. Ya, tadi ya, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan di atas gunung tadi. Jadi saya katakan sekali lagi, lewat doa penyembahan naik ke atas puncak gunung itu sama seperti pengertiannya adalah seperti kita lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan sama dengan berbicara Tuhan di atas gunung, maka wajahnya sudah berubah tadi di situ. Seperti matahari. Wah, sama seperti pribadinya Tuhan Yesus sudah bersinar tadi itu. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Langkah yang ketiga, lewat doa penyembahan kita bisa menjadi terang dunia. Sudah berubah semuanya. Kalau sudah di atas gunung itu berubah semuanya Bapak Ibu. Ya, sudah berubah. Saya pernah menyampaikan dalam hal ini juga bahwa wajah ini berbicara tentang panca indera. Tentunya berbicara tentang mata, kegelap itu berbicara tentang mata. Matanya sudah berubah tadi itu. Matanya sudah berubah. Kalau seperti di di bawah sebelum naik di situ ya. Matanya ini seringkali begitu, lihat apa saja yang dunia ini. Lihat rumah, lihat apa saja pekerjaan, lihat usaha, wah hebat, luar biasa, dahsyat. Itu mata yang belum bisa sampai kepada puncak gunung. Ya. Tapi juga sebaliknya, kalau mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami apa saja, waduh terlalu besar, masalahku terlalu besar, masalahku terlalu rumit, masalahku terlalu besar. Baik itu berkat jasmani, berkat yang positif, berkat yang negatif, semua menjadi besar. Tetapi kalau sudah berada di puncak gunung berbeda, pandangannya pun juga berbeda. Apa yang dulu dia lihat di situ di bawah, mungkin kebanggaan, mungkin kesombongan, mungkin tinggi hati dan lain sebagainya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan usahanya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan ijazahnya. Semuanya kecil kalau sudah berada di puncak gunung. Semuanya terlihat kecil, tidak ada artinya. Hanya dia bisa melihat Yesus yang besar. Demikian pula juga dengan sebaliknya. Apa dulu yang kita anggap besar? Masalahkah? Penyakitkah? Apa saja yang membuat kita rasanya tidak mampu? Terlalu besar masalah ini. Tapi saat kita berada di puncak gunung, semua akan terlihat kecil. Yesus yang terlalu besar. Doa penyembahan ini sama dengan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Jadi saya katakan sekali lagi, makanya penting doa penyembahan ini. Hubungan yang paling tinggi. Hubungan yang paling tinggi. Makanya di dalam tabernakel, mesbah dupa emas itu letaknya dekat dengan ruangan maha suci. Dekat sekali di situ, hanya dibatasi dengan tirai di situ. Hanya dibatasi dengan hubungan yang paling dekat lewat doa penyembahan. Kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan, itu tadi, mata kita sudah berubah. Pandangan kita sudah berubah. Apa yang dulu kita lihat di bumi, apa yang dulu kelihatan besar, kelihatan apa saja, semua terlihat kecil. Apa dulu masalah yang terlalu besar bagi kita, sekarang terlihat kecil, hanya Yesus yang besar. Memang dalam penyembahan ini ada alunan, seperti alunannya, seperti dalam puncak gunung, mungkin diberkati oleh Tuhan, mungkin penyembahannya sudah beda. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, wah terima kasih, haleluya Yesus. Bahkan mungkin sampai di dalam lembah barangkali, dalam kesakitan, dalam kesesakan, dalam apa saja, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Berbeda, alunannya berbeda, tapi sama. Alunannya cuma berbeda di situ. Ada yang di puncak, ada yang di lembah di situ. Alunannya seperti dalam nyanyian, alunannya hanya alunan. Tapi itulah doa penyembahan kita ini. Hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan, hanya melihat Yesus yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itu di situ kita bisa berubah muka, bersinar seperti Yesus yang bersinar naik di atas puncak gunung. Seperti Musa juga, begitu turun dari gunung Sinai itu, wah dilihat mukanya bercahaya, luar biasa. Jadi ini langkah yang ketiga Bapak Ibu, lewat doa penyembahan kita. Ayo penting doa penyembahan, lakukan
Bukan hanya di gereja saja kita berdoa menyembah hari Senin, kita doa pagi di sini. Di rumah juga lakukan doa penyembahan dalam situasi apa saja. Dalam suasana suka, dalam suasana duka maupun tetap kita berada di puncak gunung. Supaya itu tadi, wajah kita bisa bersinar. Wajah kita tetap bersinar dalam keadaan apa saja. Bahkan sampai di dalam lembah yang paling kelam sekalipun tadi. Seperti Daniel, saya ingat Daniel ini. Coba kita akan lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-19. Daniel 6 ayat yang ke-19. Daniel 6 ayat yang ke-11. Maaf, Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia sehari berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Biasa ini bukan kebiasaan. Biasa ini menunjuk kepada ketekunan. Ketekunan itu sesuatu yang tidak pernah berhenti, yang dilakukan terus menerus. Dalam suasana apa saja kita tetap menyembah kepada Tuhan. Sama dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Apa yang terjadi sudah terserah Engkau Tuhan. Itu orang yang berdoa menyembah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Sama seperti Daniel tadi ini. Sekalipun dia di dalam lembah tadi, dia tetap 3 kali berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa menyembah kepada Tuhan. Tekun dia lakukan seperti itu. Mendengar apa Daniel ini? Nah, Daniel ini tentunya banyak musuhnya juga. Dia mencari kesalahan-kesalahan Daniel tapi tidak ditemukan. Yang ditemukan cuma di dalam ibadahnya. Makanya orang yang pendengki dia membuat satu dakwaan supaya dia bersalah kepada Raja Darius. Ya, Raja Darius dalam 30 hari nanti kalau ada orang yang meminta permohonan kepada dewa, kepada Abtu, hendaklah dia dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tahu akan hal itu, tetapi ia tidak pernah untuk tinggalkan doa penyembahan. 3 kali sehari dia tetap tekun berdoa menyembah kepada Tuhan. Tadi kita sudah membaca, demi didengar surat perintah itu jelas hukumannya tadi. Dia harus masuk ke dalam gua singa, tapi dia tidak gentar. Sekalipun harus dalam kesesakan, sekalipun harus di dalam lembah yang kelam, tetapi dia tekun di situ dalam doa penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang terjadi tadi? Kalau sungguh-sungguh, jadi kalau Daniel seperti Daniel tadi itu, ya dia tekun dia di situ, maka hasilnya kita akan membaca di dalam ayat 21, Daniel tadi ayat 6 ke 6, 21 sampai yang ke 29. Ayat 21 sampai yang ke 29. Lalu kata Daniel, ayat 20 dulu ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, ia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, karena Daniel ini sudah dia bertekun berdoa menyembah Tuhan, jadi vonisnya sudah jelas dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dan memang terjadi hal itu. Tetapi inilah kalau saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Daniel, sekalipun dia harus dilemparkan ke 2 singa tadi. Dan ketika pada pagi hari Raja Darius tadi mengatakan, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat yang ke-21, lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari gua singa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri itu tadi, orang yang mata gelap sama gelap mata tadi ya, tidak bisa melihat, dia dilemparkan ke dalam singa itu. Kemudian ayat yang ke-26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah
bahwa seluruh kerajaan yang dikuasai oleh yang kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir, dan ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mukjizat di langit, di bumi, dan dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Luar biasa. Hasilnya kalau kita tetap lewat doa penyembahan itu tekun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Daniel tadi. Maka tadi kita sudah melihat di dalam ayat yang ke-21, dia bisa menjadi terang, bahkan sampai menjadi terang dunia. Darius tadi dalam ayat yang 21 tadi menuliskan surat bahkan sampai di seluruh kerajaan di dunia ini. Bisa menjadi terang dunia. Bisa menjadi terang dunia. Mungkin di dalam kegelapan Daniel mungkin, aduh kok begini ya Tuhan. Saya berdoa tekun menyembah Engkau tapi begini. Tapi ayo tekun saja di situ. Dalam hal apa saja, dalam kesesakan apa saja, tekun seperti Daniel. Tapi satu saat nanti, seperti Daniel tadi, satu saat sinar kemuliaan tadi itu, cahaya Injil kemuliaan tadi itu bisa menyentuh daripada Raja Darius tadi itu. Sehingga dia bisa melihat terang tadi itu. Dan terang itu bisa dia pancarkan, maka tadi ayat 21 sampai seluruh dunia harus menyembah kepada Allahnya Daniel itu. Ya inilah tadi yang saya katakan. Lewat doa penyembahan kita diubah menjadi terang sampai bisa menjadi terang dunia seperti Daniel tadi. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Daniel bisa menjadi terang dunia lewat Darius tadi, menjadi reflektor tadi. Seperti dikatakan Bapak Gembala, menjadi reflektor di situ. Ya, bisa menerangi. Dan hasilnya juga Daniel punya kedudukan yang tinggi tadi. Di samping dia bisa menjadi terang dunia, dia diangkat punya kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi seperti apa? Kita tahu bahwa tadi Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dia punya kedudukan yang tinggi. Maka kalau kita tadi bisa menuju langkah-langkah sampai langkah yang ketiga itu, kedudukan kita sama seperti Yesus tinggi. Yesus terang dunia, kita juga bisa menjadi terang dunia. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Langkah-langkah yang harus perlu kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Supaya tadi dengan langkah-langkah ini seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kamu terang dunia, kita bisa menjadi sama terang dunia, sama seperti Yesus yang adalah terang dunia. Nah yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bisa mencapai langkah-langkah itu, perlu dijaga. Sebagai ayat yang terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-23. Matius pasal 6 ayat yang ke-23. Matius 6 ayat yang ke-23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita sudah ada terang, bisa menjadi terang. Dan kita juga bisa menjadi terang dunia. Jaga dengan sungguh-sungguh. Terang itu bisa menjadi gelap. Ayat sudah tadi mengatakan, jika terang itu menjadi gelap, hati-hati makanya. Makanya tadi saya katakan, waspada dengan sungguh-sungguh. Jaga dengan sungguh-sungguh supaya terang itu jangan menjadi gelap. Kalau sudah bisa menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena waktunya sudah habis, saya berhenti sampai di situ. Tapi kalau nanti ada waktu saya, giliran saya akan menyampaikan juga tentang bagaimana terang itu bisa menjadi gelap. Ya, bagaimana terang itu bisa menjadi gelap. Makanya itu perlu kita jaga. Makanya itu diingatkan oleh firman Tuhan. Jika terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Makanya itu saat ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak terang, jaga terang itu. Jangan sampai terang itu menjadi gelap. Kalau tidak, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Biarlah firman ini memberkati kita semua dan bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat kita diubah menjadi terang dunia. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian, biar pelitaku tetap menyala. Ini yang harus kita jaga supaya pelita kita tetap bernyala karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
pelitaku tetap bernyala. Ini yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh Seperti Daniel tadi, menanti kedatanganmu, biar makin terang saat kau kembali. biar pelitaku tetap bernyala. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, biar makin terang saat kau kembali. Mari saudara bangkit berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Gembala untuk bisa menutup dalam doa dan doa berkat. Pelitaku bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, biar makin terang saat kau kembali. Sedikit saya urutkan apa yang tadi telah kita dengar, ialah bahwa terang itu sesungguhnya sudah ada, sudah nyata di bumi ini. Kita tinggal mau apa enggak? Kita tinggal milih. Tetapi firman tadi mengatakan banyak orang yang memilih kegelapan, sehingga berakibat orang itu bisa gelap mata, bisa mata gelap, sehingga tindakannya itu tidak karu-karuan. Jadi sangat simple saudaraku, sebetulnya firman Tuhan itu simple gitu loh, enggak dineko-neko. Ya kayak gitu tuh sudah. Mau enggak milih? Kalau enggak mau milih ya sudah gitu. Kemudian kalau mau milih apa yang dipilih ya kan gitu. Terang. Terus kedua apa? Usaha. Usahanya yang pertama ialah berusaha untuk melangkah mengikuti gitu. Lah cuma ngikuti gitu toh. Berusaha untuk mengikuti, kemudian ditingkatkan berusaha untuk menjadi manusia yang dibaharui. Dan itu sangat mungkin oleh karena kita mendapat pertolongan dari Roh Kudus, ya, sehingga kita bisa menjadi manusia baru. Lah apa semua cuma begitu aja? Enggak, saudaraku. Beli. Lu kok beli? Saya pernah ditanyai orang, itu orang beli minyak, beli emas, beli pakaian, apa jual beli gitu di dalam agama Kristen itu. Emas itu kan kemuliaan, kemuliaan itu dibeli. Pakaian itu tingkah laku, kekudusan itu dibeli. Minyak itu Roh Kudus dibeli gitu. Enggak, saudaraku,
Di sini beli itu tidak bisa beli. Oh, itu cuma suatu istilah buat orang itu supaya dia itu betul-betul berusaha gitu loh. Istilahnya kok aja njaluk tok, ya kudu mempeng gitu. Lah bagaimana caranya ada sesuatu yang ditukarkan. Orang beli itu kan gitu saudara ya, menukarkan apa yang dia punya. Apa sih yang dia punya itu? Keburukan. Itu ditukarkan dengan kebaikan. Aneh ya. Tapi ya memang begitu itu di dalam Tuhan. Kita ini barang rosokan justru yang dipulung oleh Tuhan dan direstorasi, diperbaiki. Kita punya barang yang jelek dikasihkan Tuhan, Tuhan ganti dengan barang-barang yang bagus. Bayangkan saudaraku ya, emas, pakaian yang mulia, minyak untuk melumas mata supaya bisa melihat jauh. Ini semua adalah benda-benda mulia yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi saksi lah ini. Menjadi saksi di bumi ini, menjadi saksi terang, yaitu ada perbuatan-perbuatan baik, ada perbuatan-perbuatan adil, dan ada perbuatan benar yang bisa kita sajikan di dunia ini. Dan orang yang hidup dalam terang itu adalah orang yang transparan, jadi tidak ada kegelapan di dalamnya, sehingga mudah untuk bersekutu di dalam doa. Simple, saudara. Kalau kita mau ngikuti gitu ya, bahwa kita mempunyai suatu pengertian sekarang, bahwa kita mengikut Tuhan itu sudah ada. Dan tinggal kita mau melangkah. Harus punya usaha, duwe niat. Duwe niat. Jadi punya niat. Dan beli, tukar. Supaya kita dipermuliakan dalam terang, hidup transparan, dan persekutuan kita di dalam doa. Terima kasih buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa petang hari ini kami boleh lagi disegarkan dengan mendengarkan kehendak Tuhan yang tertuang di dalam firman Tuhan. Sehingga kami boleh jelas mengenal maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami merasa jelas oleh karena kami menerima tuntunan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami serahkan kepadamu, itu akan kami lakukan untuk kami menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia baru yang boleh menyaksikan tentang kebesaran dan kekudusan-Mu, sehingga kehidupan kami ini Tuhan di dunia ini akan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami ini, supaya tercapailah apa yang menjadi kehendak Allah dan boleh terjadi dalam kehidupan kami, sidang jemaat di tempat ini, dan juga di dalam keluarga dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, dan Engkau pakai beliau Tuhan untuk senantiasa siap di dalam melayani Tuhan. Pakai juga keluarga mereka Tuhan, anak-anak mereka, dan biarlah mereka semua boleh menjadi pelita-pelita bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah cinta kasih, damai sejahtera, sukacita surgawi, dan keselamatan yang kekal akan menjadi milik kita, diberkatkan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan juga ditambahkan dengan segala berkat-berkat jasmaniah untuk kami mampu menjadi berkat juga
bagi setiap kehidupan yang berada di sekitar kami yang membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.